Selamat datang di podcast kekoreaan live. Tepuk tangan. Wah, agak deg-degan karena ini pertama kalinya kita podcast live dan spesial lagi untuk merayakan ulang tahunnya J-Hope. Iya. Jadi di sini tuh nggak ada formalitas apa-apa, kita ngobrol-ngobrol doang sih sesama fans K-pop karena gue sama Ron juga fans K-pop, terus juga dari ARMY nih kayak. Walaupun kita bukan ARMY ya. Iya. Bukan ARMY. Kita bukan ARMY. Iya. Walaupun bukan ARMY. Kita tapi datang dari fandom yang lain, Ya, cuman hari ini kita ada di depan para ARMY yang kayaknya udah semeringah banget nih mau nungguin ARMY Bong kayaknya. Iya, kayaknya pada mau ngincar lightsticknya doang sih. Iya, Enggak lah. Mahal soalnya katanya. Jadi tuh di sini spesial banget. Jadi apa yang kita obrolin di sini bakal direkam dan akan diupload di Podcast kekoreaan Kaskus Podcast dan juga akan diupload di platform lain kayak Spotify. Ini tuh kayak ini sebenarnya first experience banget buat gue sama Ron. Karena kan selama ini ada studionya ya, tapi di sini tuh bener-bener live. Jadi kayak interaksinya seperti apa, ayo kita laksanakan Ron. Iya, deg-degan juga ya. Deg-degan. Nah kita nggak cuma ada gue sama Dita, kita udah mengundang perwakilan dari fanbase juga. Dari Idol for Life _ID. Ya. Perkenalkan dulu boleh? Perkenalkan nama, fandom dan bias. Fandomnya udah ketahuan ya siapa? Alhamdulillah. Ya, maksudnya biasnya. Halo, saya Naomi dari Idol for Life ID. Fandomnya apa, biasnya siapa? Fandomnya udah pasti ARMY Iya, ya. udah pasti ARMY ya. Biasanya OT7 kok, sayang semuanya. Oh benar, Sayang weh. Seneng nih gue yang kayak gini-gini nih. Yang Ayo. ini silakan perkenalkan. Takut kita. Halo semuanya, Halo. aku Natali, bisa dipanggil Mile ya. Enggak, Jauh ya? bercanda sayang. Aku di fandom, aku fandomku ada 11. Banyak Aku fan, sekali ya. tapi rumahku ya ARMY. Kalau ditanya bias, semua itu jual visual ya. Tapi kan ada lah satu yang di hati ya. Ya yang di hatiku ya V. Kelihatan ya. Ya walaupun ada Jimmy nih partner naik KRL aja sih. Ya. Kalau nggak ada itu nggak bisa ya soalnya ya. Iya nggak bisa. Kenapa sukanya V? Ayo. Jangan bilang karena dia most handsome man. Enggak. Aku suka sama bentuk bibirnya kalau dia senyum. Ya Allah detail banget. Spesifik banget ya. Iya. Punya ciri khas gitu Oh, loh. gitu Jadi kalau ya. ada temen yang ngasih fotonya cuma segambar, aku udah tahu itu multi-V. Oh. Gitu. Gila gue kalau misalkan ngebiasin siapapun di grup favorit gue tuh kayak nggak pernah spesifik. Gue suka ini sih bentuk jidatnya gitu kan nggak pernah gitu. Kayak soalnya jenongnya ini kayak khas gitu. Bentuk bulan atau apa gitu kan nggak pernah gitu ya. Iya. Ada loh yang kayak gitu loh. Iya. Biasanya kan suka karena suaranya gitu, visualnya. Ini Suaranya bentuk juga bibir. berat. Oh iya, suaranya Karena berat. kalau cowok yang suara berat tuh biasanya dia memiliki percaya diri yang tinggi. Oh. Iya. Enggak, memang semua cowok itu punya, ya kita semua punya percaya diri lah ya. Tapi kalau aku baca-baca gitu kan, kalau yang psikologi itu suara berat itu di cowok itu dia memiliki percaya diri yang tinggi. Gitu. Milia ternyata selain bucin Dilan juga ternyata psikolog ya. Baru tahu gue. Enggak. Karena kan ya kan kita berteman, jadi kan kita tahu kenal, maksudnya teman-teman kita kan nggak circle-nya tuh nggak itu aja. Jadi aku emang punya teman yang ambil prodi di psikolog, terus belajar juga sama mereka gitu kan, dikasih tahu gitu. Iya. Ah, keren Kita ya. nggak pernah kepikiran gitu ya. tadi keren Teman banget, kita malu. semua bau K-pop jadinya itu doang obrolannya. Ya gitu. kan teman-teman kita yang K-pop kan juga punya kesibukan masing-masing kan. Ada betul, yang betul. Keren. bekerja, ada yang sekolah, ada Nggak yang cuma streaming kuliah. doang kan? Enggak, Iya. streaming itu ya itu kewajiban kan Iya. kita sebagai fans ya. kewajiban ya. Iya. Iya kewajiban apalagi lagi comeback sekarang kan. Iya, Kewajiban sampai sekarang banget, ya kan? kencengin gitu. Kalau Natalie sendiri kesehariannya apa pekerjaannya? Masih sekolah atau mahasiswa? Sudah bekerja, Oh, sudah berjalan bekerja. 8 bulan. Oh baru lulus kemarin? Iya, baru lulus Oh, kemarin. wow. Iya. Kalau Nami? Aku ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Wah keren. Jadi itu kayak timpang gitu, enggak maksudnya kayak mereka berdua jobsnya berbeda tapi kayak seneng sih, maksud gue ARMY tuh nggak cuman, kan gini kayak gue taunya kayaknya nih ARMY bocah deh, maksud gue banyak tau ARMY yang Iya, udah iya, dewasa iya. kayak gini gitu, kayak wah gue seneng sih sama tamu yang sekarang. Nah kita kalau misalkan bicara soal J-Hope nih,
Ya kan ini kebetulan lagi ulang tahunnya dia Iya, kan. kita ngomongin J-Hope. Kita ngomongin J-Hope deh, ngomongin V-nya nanti aja. Iya, oke, siap. Bisa ditampung. Menurut kalian sendiri, tapi kan kalau Nami katanya OT7, gue yakin walaupun bias lo V, tapi pasti lo merhatiin kan semuanya gitu. Iya, pasti Tapi kita lah dari perhatiin. Nami dulu. Ketika ngomongin J-Hope, apa sih yang menurut lo charm dia yang paling maksimal tuh apa sih? Gitu. Dia tuh sunshine banget ya nggak? Yoi, iya bener banget. Jadi Lebih dia tuh cerah bisa daripada dibilang tuh mood matahari. boosternya ARMY, bener? Benar. Jadi kalau member pernah ditanya saat kalian sedang sedih, siapa member pertama yang akan kalian datengin? Semua menjawab satu orang, J-Hope. J-Hope. Wah, merinding Gitu. gue. Ya kok gue nggak tahu merinding kenapa. Kalau menurut Natalie? Iya, J-Hope tuh vibe-nya tuh happy-nya bagus banget dia tuh. Jadi mungkin kalau dia tuh bisa banget cover, mau dia lagi sedih atau stres tuh dia bisa cover itu. Karena kan nggak semua orang bisa nge-cover kesedihan mereka kan dengan senyum yang saat itu harus senyum gitu kan. Bahkan artis pun juga harus belajar untuk nge-cover tuh supaya yang ngelihat mereka itu kan nggak langsung ngejudge kayak oh ini dia orang lagi sedih gitu kan. Nah J-Hope itu punya itu, dia bisa. Bahkan kan kita kan selama ini mindsetnya taunya tuh J-Hope tuh selalu happy terus kan. Tapi ternyata tuh kalau kita mungkin tahu lihat keseharian dia pun juga punya sama-sama stres yang sama, mungkin bisa jadi lebih berat dari kita. Oh ya ampun. Gitu. Iya. Gak salah sih emang kita ngedatengin dia hari ini ya. Dalam ya. Tapi Natalie sama Nami udah lama jadi ARMY itu sejak kapan? Kalau boleh Aku tahu? dari debut. Oh dari No itu ya? 2013. Kalau Natalie? Era danger. Oh ya maksudnya udah lama Awal-awal juga banget. ya. Tapi kalau misalnya kita bandingin J-Hope yang dulu dengan J-Hope yang sekarang, maksudnya ada perbedaan gak sih yang signifikan? Dia mungkin secara rapnya malah makin keren atau gimana gitu? Kalau menurutku dari dulu sampai sekarang rap dia pasti bagus banget. Iya. Bagus banget, tapi satu yang paling signifikan, makin ganteng. Iya nggak? Iya bener banget. Bener. Kan? Bener, Kan? bener, Iya, bener, iya, bener. iya, iya. Ganteng. Bahkan dulu waktu J-Hope itu kan saat debut dia selalu pakai masker. Ya. Dan begitu pertama kali mereka perform tanpa masker, semua orang langsung berpaling kepada seorang Jo Musok alias J-Hope. Bener nggak? Benar. Gitu. Oh iya sih. Iya. Ngerasa, Gua kita juga sih, ngerasa. Kalau gue boleh jujur memang pas awal-awal BTS kan gue ngikutin lah dari zaman Endo. Memang kalau secara visual gue terpesonanya sama Jin sama V. V. Ya, tapi J-Hope tuh kayak ya mungkin biasa-biasa aja. Visual, Visualnya- hidden visual, bener gak sih? Ya, hidden visual. Iya, jadi makin kesini tadi yang dia di MV yang on dia tuh cakep banget di situ kayak. Iya sih bener-bener. Terima kasih udah menambah views-nya Iya. BTS. Gue udah nambah 2 kali. 2 kali ya. Kalau gue kemarin ngulang-ngulang kayak hampir 3 atau 4 kali gitu. Ya, karena harus bikin bikin berita soalnya. artikel. Ya bikin artikel aja kayak oh harus diliatin dikulik-kulik gitu. Kalau Milea Aduh. apa ya? aja Natalie iya, takutnya- Natalie iya, ya. takutnya pro kontra Apa yang kan. lo ngerasa paling beda antara J-Hope yang dulu sama yang start? Ya mungkin kalau dari fisik kan sekarang tuh J-Hope tuh glowing banget ya. Tuh. Skincare Iya, udah mahal glowing ya, banget. skincare udah mahal. Terus bener-bener kita bisa lihat Vini ya, semua aku kan lihatnya Vini ya. Tapi pas geser foto galeri lo J-Hope gitu kan. Kok kayak betah banget gitu ngeliatnya gitu sih ya kan. Terus kan dari dance-nya juga mungkin kan dari tahun ke tahun kan punya ciri khas dance trend itu kan. Dan dia tuh bisa ngikutin itu dengan cepat. Jadi bener-bener gak monoton, gak ngebosenin gitu ngeliat dia juga. Jadi dia banyak banget plusnya sih. Gitu. Jadi aku jadi ngebiasin J-Hope nih kayaknya. Asik. Oke, selamat Jangan datang. dong. Gampang banget ya. Mendingan kalau mau bias biar kayak Nami aja, setuju-tujunya aja. Tapi kalau sekalinya bucin bisa bahaya sih kalau udah OT7. Oh Ya gitu. kan? Kenapa? Kenapa? Karena bakal fokus ke satu orang itu aja. Oh iya benar juga sih ya. Karena masing-masing kan punya karakter yang berbeda-beda juga Benar, ya. itulah kenapa kalau kata V, aku kutip omongannya V, tolong cintai kami bertujuh tanpa meninggalkan salah satunya. Oh, nih ya, yang Keren. AG Karena- awas ya kalau AG. Karena sesuai dengan lirik yang di We Are Bulletproof The Eternal, kita tidak bertujuh tanpa kamu. Oh iya. Tapi maaf ya. dengar-dengar BTS ada member ke-8 tuh. Namanya Tani. Member kedua apa nih? Anjing piaraan bias lu. Oh ya Allah, Yontan. Yontan.
gue serius, itu siapa Iya, soalnya kan kemarin sempat viral gitu yang Yontan dia Tani. difoto di belakang gelas. Oh. Yang kayak, Yang V di- please do this gitu. Akhirnya dia, oke Iya, bentar iya. ya. Terus dia fotoin kan, Ya terus semua dia upload ARMY di cemburu Weverse. pada Yontan, betul? Iya. Soalnya kemarin gue juga bikin artikelnya jadi gue masih ingat. Gue gak tahu makanya Tuh, siapa yang ke-8? yang lebih Gua ARMY kira gue kan daripada lu Gue kira, kan. ke-8 Jimmy Fallon, yang 8 gue bingung. Bukan Jimmy Fallon, Oh, iya. beda lagi. Apalagi pertanyaan lo, pertanyaan lo udah Apa lo yang kasih apa ke ya? gue nih, jadinya gue jadi gak tahu dia mau nanya apa. Biasanya itu dari ARMY, kalau dari fanbase biasanya ada project apa sih buat ngerayain Ulta J-Hope gitu? Kalau untuk Indonesia fanbase sebenarnya yang terbesar itu kan ARMY Indonesia. Itu biasanya kerjasama sih sama fanbase yang lain atau biasanya kerjasama sama Master Name. Tapi yang tahun ini itu baru saya pribadi ya baru lihat itu waktu ulang tahunnya Jin kemarin. Itu ada, saya kurang tahu sih, mohon maaf apakah dari fanbase ataukah dari para ARMY dari Jin Stannya sendiri, mereka bikin video tron yang di deket Al-Azhar. Oh ada ya? Itu diputar selama 1 minggu sebelum Jin ulang tahun sampai 2 hari setelah Jin ulang tahun. Oh ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak di sini? Ya kayak billboard gitu. Tapi kalau misalnya untuk project ulang tahun, ya kita sebagai ARMY udah tahu kalau Iya kayak kebanyakan kalau sleeve gitu. iya pasti master name fansite di luar sana yang mereka bikin project sendiri. Tapi kalau fanbase sendiri biasanya projectnya ya kalau tidak bikin cup sleeve, nonton bareng atau apapun. Jadi tetap narik ARMY-nya dengan caranya itu sendiri sih, beda-beda. Oh yang Videotron menarik sih karena jujur aja gue belum pernah lihat sih ada idol yang di Videotron Iya, gitu. karena di Indonesia Kayak baru masih ya? cukup jarang sih. Masih Malah jarang lebih tepatnya nggak pernah ada kayaknya Iya, Videotron iya. ulang tahun Heeh. gitu kan. Dan aku pribadi tuh baru lihat ya pas Jin ulang tahun, pas hari haji ulang tahun sih. Oh. Itu di situ. Lu pernah lihat Ron? Enggak pernah Nggak, sih. nggak. Tapi sempat ngebayangin juga karena kayaknya kalau di Rasuna saya tuh ada tuh yang suka mobil yang Oh mobil yang ada TV ya, layarnya yang gede Emang banget ada yang ulang yang tahun? suka ngedistract kalau naik motor tuh Oh, kayak iya. distract banget. Tapi itu kalau misalkan dipasang iklan di situ seru sih. Maksudnya Itu nggak bikin kayak macet ya? Bikin kan orang macet karena nonton dia dulu. karena dia pelan-pelan juga jalannya. Ya bikin budget kalau ARMY yang udah lihat pasti. Iya sih kayaknya. Tapi itu seru juga sih, Dit. Seru Maksudnya ya? kalau Ha, ha, misalkan tadi kayak Nami bilang kan belum pernah sebelumnya. Mungkin karena emang mahal juga sih ya. Iya. Jadi agak susah nih orang beli live stick aja nggak bisa. Iya apalagi itu Pasang masang Videotron gitu kan. live stick aja ngarep dari giveaway ya. Tapi pernah sih aku lihat ada di Bali. Ada ya? Iya, pernah lihat ada di Bali waktu ARMY itu juga? mau comeback BWL kalau nggak salah. Oh, ya kalau di Jadi mereka bikin daerah-daerah mungkin project lebih murah seperti kali itu. ya. Nanti gue bikin di Lombok deh. Iya boleh ya. Kan dia lebih murah kayaknya. Tapi kalau Natalie sendiri apa? Kalau untuk di fandom gitu, apa sih biasanya kalau sebagai ARMY kontribusi yang sering lo lakukan buat fandom? Ya jadi panitia kalau ada temen yang bikin event. Seperti misalkan contohnya yang paling terakhir kamu lakukan? Jadi ya panitia di event ini sih, event Suga tahun lalu. Apa tuh eventnya? Event kayak kapsil gitu. Oke. Oh aktif juga ya Natalie ya? Iya. Tapi kamu admin di sebuah fanbase juga atau Oh gimana? enggak Oh, punya enggak. fanbase, Jadi- tapi lebih ke followersnya siapa. Oh, lebih ke followers fanbase. Tapi emang sering jadi seksi ribet aja gitu ya, seksi sibuk Iya, gitu. nyari kesibukan gitu kan. Iya. Jualan-jualan gorengan ya seksi apa tuh istilahnya? Danus ya. Oh, di kampus Fundraising. danus ya. Pertanyaan terakhir ya tentang J-Hope, ada gak sih momen apa tentang J-Hope yang paling kalian gak bisa lupakan selama dia bareng BTS? Coba Natalie, apa? Momen sama J-Hope itu aku takjub banget sih yang waktu di konser di mana ya, di Brazil itu kan. Iya, kan sebelumnya tuh banyak yang bilang J-Hope tuh nggak ada fansnya, dikit, nggak kayak Magneland, tapi ARMY Brazil tuh nyebutin dengan lantang, dengan bergairah banget J-Hope itu aku sampai kayak yang nih kalian nih yang bilang J-Hope nggak punya fans, nggak kayak Magneland nih buktinya. Di situ J-Hope bener-bener terharu banget, dia ngeresponnya, dia pun juga kaget kan. Jadi di situ bener-bener best moment banget gitu kan, dan itu pun terbukti juga sama J-Hope kayak oh iya
gue punya pendukung gitu loh. Kan mungkin pastilah J-Hope kan manusia ya. Pasti dia juga kan baca-baca. Iya, pasti dia baca-baca dong sosmed kan kayak lebih kayak nyebut Jungkook as always, nyebut ini terus kan pasti juga mikir kayak oh nyebut gue jarang. Tapi pas main di Brazil itu nyebut dia se-stadion terbukti juga, sama-sama kita terbukti. Itu best moment banget. Keren, Tepuk keren. tangan dulu dong buat J-Hope. Ya Allah J-Hope. Karena emang hidden gems-nya juga kayaknya dia ya. Iya. Hidden visual. Wah, kemarin kalau nggak salah gue sempat baca juga artikelnya kalau dia tuh lagi rajin banget nih belajar bahasa Inggris supaya bisa lebih komunikasi sama army internasional kata dia gitu. Betul. Bentar lagi mau rilis banyak video ya yang tanggal 28 ada video baru juga, terus mau perform di beberapa acara di TV Amerika juga. Ya, ini dengan comeback ini. Oh ya, ngomongin album dong. Pertanyaan sebelum selesai. Lagu mana yang kalian paling suka dari album baru ini? Satu tapi ya, nggak boleh bilang semuanya bagus sih, nggak boleh bilang gitu. Harus pilih satu ya. Selain On. Nah, ayo. Iya tenang aja. Aku suka sama We Are Bulletproof yang ini sih yang internal. Aku pas denger awalnya sih kayak ini lagunya mungkin jomplang banget, tapi pas begitu denger berhasil bikin aku nangis haru sih. Bukan karena V juga suka lagu itu Bukan, kan? bukan. Soalnya gue bukan. juga kemarin di V-Live V sempat nyebut gitu, dia suka sama Enggak, lagu itu gitu. Enggak. Aku suka, walaupun emang pas aku denger lewat Jux ya. Jadi kan kalau Jux kan pakai Hangul. Aku kalau boleh jujur nggak begitu paham sama Hangul, tapi kan ada beberapa kalimat pakai bahasa Inggris. Itu menyentuh banget sih. Menyentuh banget. Kalau Jadi, Nami? Kalau disuruh milih sebenarnya nggak bisa milih sih, tapi Harus yang milih. harus milih. Kekoreaan tuh memaksa anaknya. Filter. Kenapa? Gue belum dengerin ya. Filter itu buatku Jimin di situ beneran seksi banget sih suaranya. Maaf emang ya. kenapa dia tapi pendusta? tapi emang Jimin pernah nggak seksi gitu. Enggak sih, Jimin selalu seksi sih. secara lagu, secara suara itu beda banget sih sama dua lagu solo dia sebelumnya, Lilai sama Serendipity. Tapi Filter ini tuh bener-bener kayak dia juga ngasih tahu kalau kayak tuh nggak bisa ngejudge orang ngelihat dari filter aja. Oh, liriknya deep sekali ya. Tapi emang BTS kan emang Iya, gitu, memang terkenal dengan lirik-liriknya lirik yang selalu. sangat relatable. Kalau gue sukanya ini Louder Than Bombs. Oh, lu dengerin dong. Jangan salah. Walaupun saya EXO-L, saya dengerin BTS Oh. juga. Tenang. Saat EXO-L dan ARMY bersatu. Weh, betul. Maaf nih, kita Gue kan- dengerin juga kok, gue suka yang Dionysus. Iya, itu Itu kan kan album ada, album tapi kan ada di sebelumnya. album situ. Iya sih, Gue belum ada dengerin sih, sih, mohon ya. maaf. Tapi nanti Iya, akan iya, gue bener. dengerin. ya. Cuman Belum satu sempet. lagu BTS yang sampai sekarang setiap kali orang nanya lagu BTS favorit lo apa, I Need You tetap kalau gue. Iya. Kalau gue ini War of Hormone. Ya jadul banget gue ya. Sampai Iya, sekarang kita kayak anak itu paling jadul suka soalnya. banget. Iya, bener. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, kita pengen nanya, nanti kita juga ngundang dua dari teman-teman ARMY di sini buat ngasih hope-nya buat J-Hope apa ya? Kita mulai dari Nami dulu deh. Untuk ulang tahun dia ini apa harapan kamu buat J-Hope? Harapannya semakin sehat sih, karena aku tahu member punya jadwal yang padat. Iya. Terus pasti waktu istirahat mereka berkurang, apalagi mau comeback kayak gini mereka bisa latihan 11 sampai 12 jam per hari. Jadinya kalau bilang sebagai ARMY, aku cuma bisa berharap semoga mereka semua, apalagi J-Hope sebagai lead dancernya tetap sehat, terus tetap berkarya juga, walaupun nanti sebentar lagi yang kita tahu lah ya, ini sudah tahun 2020, kewajiban mereka sebagai warga negara Korea Sedih. akan Jangan sedih. Iya. akan wamil, jadi apapun nantinya mereka terus berkarya sampai nanti selesai di Golden Magnet. Asal jangan kesasar ke Korea Utara aja. Ya enggak. Nanti kayak Yoon Seri lah gitu. Wah, melayang-melayang. Kayak di drama ya, Crash Iya, Landing kayak on di You ya. drama, makanya. Oh salah. Bener. Kalau Natalie? Ya aku sih selalu berdoa semoga J-Hope tetap jadi J-Hope yang kita kenal, Yes. ARMY yang kita kenal. Ya kan emang tahun tuh berjalan, semua berubah itu ya aku berdoa semoga itu nggak merubah J-Hope yang kita kenal. Ya, amin. Dan Al-Fatihah. Amin. Oh, Oh, Al-Fatihah ya.